Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus buat kita semua. Oke, hari ini saya ditemenin langsung sama, boleh perkenalan diri dengan Bapak siapa? Baik, saya ini podcast pertama kita nih ya, Ini kode podcast ya kita. dengan momen yang pas. Iya saya tahu lagi perkenalan kita kan. Iya. Momen yang pas untuk kita bahas banyak tentang kodenya sendiri, terus beberapa proyek-proyek kita di masa lalu, dan masa kini dan masa depan. Nah, jadi emang momen waktu ini emang lagi pas banget lah kita Iya. buat untuk juga membantu mensosialisasikan beberapa hal untuk khalayak banyak lah ya. Oke, jadi kali ini saya ditemani dengan siapa? Boleh perkenalan Mas? Oke, saya ditemani dengan Bapak Arif Kurniawan selaku founder daripada Kode Web ID ya. Dan oh ya, bisa dilihat itu ya, seperti itulah logonya. Kalau misalnya menjumpai logo-logo itu ya langsung ditegur aja ya. Oke. Oke, ya. Pertama Boleh ya. kita membahas tentang kode. Kode itu apa sih Pak Arif? Menurut Oke, Bapak Arif? jadi kode itu singkatan dari komunitas ide. Komunitas ide dulu tahun 2008 itu lagi musimnya forum-forum web. Ya. Jadi kode komunitas ide Webster Indonesia sebenarnya dulu. Oke. Nah, Ini akhirnya sejarah singkatnya ya. sejarah singkatnya nih. Kita dengerin dulu nih guys. Oke, selama 10 tahun berjuang tanpa legalitas. 10 tahun tuh. 10 tahun 2008 kan? 2008. 2008 baru mendapatkan legalitas di tahun 2018. Tapi selama 10 tahun itu udah banyak nih kerjaan kode. Jadi terutama kita pernah ngerjain aplikasi perbankan sama asuransi. Itu tahun 2011, 2012 asuransi penerbangan, bahkan saya sampai mengirim salah satu rekan saya ke Malaysia selama kurang lebih 3 bulan ya, Bro. 3-4 bulan. Waduh. Iya. Tinggal di Malaysia itu gara-gara kode gitu. Ya, karena kode ya bisa bikin orang langsung tinggal di sana. Betul, tinggal di sana dan dia minta pulang buru-buru karena mau lebaran. baru merit di negeri orang lebaran gitu. Dia minta pulang buru-buru hampir nangis. Berarti luar biasa teman-teman kode. Jadi emang kode ini barang baru isi lama. Barang baru isi lama. Jadi emang secara legalitas mungkin terlihat baru, tapi ya yang bisa kita pahami buat dari sejarah singkat yang kita dengar tadi juga emang ternyata ini emang kita udah lama. Iya. Dari Artinya kita bukan orang-orang yang kemarin sore tiba-tiba baru bikin 2018 terus baru berkecimpung berapa tahun di industri IT terus main itu siapa yang teriak-teriak itu langsung main gitu kan, langsung terjun. Ya kita nggak gitu-gitu banget lah, kita ada pengalaman 10 tahun ke belakang baru mendapatkan legalitas di tahun 2018. Kita urus semuanya dengan nama resmi tercatat di Kumham itu PT Komunitas Ide Sejahtera, karena memang kodenya itu Komunitas Ide Sejahtera. Itu adalah tujuan akhir kita semua yang ada di kode ini biar hidup lebih baik dan sejahtera. Nah, di tahun 2018 itu ya kan, Qadarullah nih ya. Qadarullah. Ya, Qadarullah, Allah ngasih kita kesempatan untuk membantu Bawaslu di Pilkada 2018. Oh, itu pertama kali ya? Pertama kali kita bantu Bawaslu. Jadi mungkin ini major project pertamanya kode itu SISLO namanya dulu, Sistem Pelaporan Online Pilkada 2018. Nah, itu kita masih basisnya website karena kita belum tahu konsepnya kayak gimana, kita masih meraba. Baru di tahun 2019 kita yang tadinya berbasis web mulai kita pakai yang bergeser ke mobile app. Oke. Nah, ini langsung nyambung ya. Jadi memang nih podcast kita hari ini tujuannya ngebahasnya ujung-ujungnya si Waslu ya. Itu karena emang ini major project kita saat ini ya kan, dan kita sedang berlangsung ya Pak? Betul, sedang berlangsung di pemilu 2024 ini ya kan. Nah, kita juga berharap mungkin dengan podcast ini kita sedikit memberikan pencerahan. Sharing lah ya. Sharing, betul. Kita bisa sharing. Nggak kenapa-napa, mau bahas aja yang situ kenapa sih? Emang nggak boleh bahas, harus kenapa ya baru dibahasnya enggak. Jadi para pengguna si Waslu nih, alangkah baiknya untuk tetap stay di sini. Kita dengerin ini, kita bakal coba bahas si Waslu lebih dalam lagi, apa itu si Waslu 2024. Nanti kita share nih. Jadi cuma kalau teriak di depan-depan yang tahu ketawa aja ya. Nah, jadi gini. Jadi
karena si Waslu lah kita ngadain podcast ini Iya, kan. Sekaligus kita juga mengedukasi, bukannya kita pintar, bukannya kita mau mendidik karena teman-teman pengguna bodoh, Punya enggak. paham kan Tapi gitu ya. kita mau sharing apa aja sih yang ada di si Waslu gitu. Kita review sama-sama ya, kita buka, kita telanjangin pelan-pelan gitu dari sudut pandang kita sebagai developer, pengembang si Waslu. Dari sudut pandang mungkin saya bisa cerita sedikit, tidak mewakili tapi bercerita sedikit dari sudut pandang teman-teman kita di Bawaslu ya kan, dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, User dan lah ya, sebagai user. Bawaslu ya, dan teman-teman nanti di level PTPS, PTPS, PKD gitu. PTPS itu pengawas TPS dan PKD itu pengawas kelurahan desa. Nah itu kita coba kutan gitu kan, kupas, tuntas dan matang gitu. Kutan. Dan mata. Ya, kita hajar, kita habisin kita kali ini ya. Kita bahas sedetail-detailnya karena kita juga bahas nanti kita sudah buka CS itu. Kita sudah buka CS dari awal Februari ya, tanggal 1-an. Kalau nggak salah. Februari. Pak, baru Januari, Pak. Awal Januari kan buka CS. Februari tadi. Emang gitu ya? Oh, kalau di podcast saya sering 1 bulan lebih duluan gitu kalau di podcast gitu. Bisa meramah. Iya. Saya gitu emang kalau di podcast. Tempat lain enggak. Nah, nah itu perharinya berapa bro? Udah 2.500 pertanyaan dari satu nomor CS. Satu nomor. Sedangkan kita menyediakan berapa nomor, Pak? 438 nomor kita sediakan. Kita cuma nyediain 3 nomor CS. Ya, jadi dari 3 nomor itu ya sekitar 2.500 lah. 2.500 satu nomor Satu nomor ya. Berarti kan ada 7.500. Nah, nanti kita bahas apa aja sih yang ditanyain gitu. Semoga dengan penjelasan-penjelasan ini bisa membantu dan mempermudah para pengguna juga ya. Ya. Khususnya dari yang PTPS, dari level yang mungkin paling banyak lah penggunanya kan Pak. Betul. Ya, ya. Ya. Karena kan di tahun 2024 ini dulu nih kita review dulu ya. Jadi Ya. si Waslu itu di tahun 2019 tadi kan dari 2018 sudah saya ceritain. Di 2019 itu kita targetnya berapa menit sih? Di 2019 oke ntar aja jawabnya. Oh, perbagan nah mungkin ini. Di 2019 itu kita terapin tuh tadi kayak mobile, saya terusin lagi yang mobile itu Android. Nah, itu ada 820.000 TPS. 820.000 TPS itu 2019. Itu masih banyak kita percobaan sana sini, masih banyak kelemahan. Jadi dari 800.000 itu 820.000 itu cuma 403.000 akun yang berhasil, akun PTPS ya, yang berhasil mengirimkan laporan. Dan dari 403.000 itu cuma berapa? 65.000 yang berhasil mengirimkan laporan beserta gambar atau alat buktinya. Oke. Itu kenapa? Karena memang saat itu ada KBC malu. Jadi memang saat itu banyak kendala, kita juga masih meraba dari infrastruktur, dari aplikasinya sendiri. Jangan digituin dong, kan nggak kelihatan muka saya. Dari aplikasinya sendiri itu settingannya juga masih banyak yang kurang pas gitu. Nah, kita belajar, tapi waktu itu sempat kita larikan, akhirnya selamat lah itu sekitar 65.000 gambar yang bisa kita grab. Nah, di 2020 pilkada kita belajar dari kesalahan 2019, ya kan? Di 2019 kita banyak kurangnya, di 2020 kita berbenah. Akhirnya kita menemukan satu metode waktu itu bersama teman-teman yang ikut kerja. Kalau ada teman saya tuh Cacul, halo Bang Satria, Bang Erik, Bang, gitu kan. Itu ini ya, seiring berjalannya waktu lah ya. Salah satu juga developer si Waslu waktu itu di 2019 dan 2018 itu akhirnya belajar, hampir mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dari 49% dari 403.000 dari 800.000 akhirnya naik signifikan kan. Tadinya cuma 49% yang berhasil mengirimkan laporan, naik jadi 75%. Oh, itu kenaikan yang cukup signifikan gitu. Nah, dan dari 75% itu semuanya berhasil mengirimkan laporan dengan gambar. Nah, di 2000 berarti hasil evaluasi itu bagus lah peningkatan. Kita berharap mungkin di tahun ini juga bisa. Ya, karena faktornya banyak. Jadi kenapa gini ya, kalau dari sudut pandang saya yang pengalamannya baru sebentar membangun sistem dari tahun 2006 gitu ya. Nah, itu jadi
kalau kita mengevaluasi satu sistem dari sistem yang lama ke yang Baru. yang akan datang, itu mungkin barangnya sama tapi tantangannya pasti beda. Iya, betul. Karena faktornya banyak. Yang kita evaluasi itu bukan masalah infrastruktur aja, bukan masalah servernya aja, bukan masalah sistemnya aja atau app-nya saja gitu. Masalah jaringan, masalah usernya, masalah perilaku mereka di lapangan, itu juga bagian dari namanya sistem itu keseluruhan. Betul. Sistem itu manusianya juga sistem, karena kalau si sistem nggak diklik sama orangnya kan nggak ngapa-ngapain tuh. Ya, nggak Si wasit, berjalan ya. nah nggak ada SDM-nya, nggak ada yang ngerjain kan nggak apa. Nah itu pun harus kita pertimbangkan. Makanya Itu- sebenarnya mungkin pengaruhnya tuh kayak tadi signifikan kan, karena mungkin SDM yang udah mulai lebih Betul, terbiasa dengan SDM-nya udah terbiasa di 2019. teknologi gitu ya. karena orangnya masih sama mungkin ya, jadi usernya masih sama. Nah di 2024 ini challenge saya beda lagi, tantangannya beda. Mungkin beberapa persen orang yang pakai di 2020 sekarang udah nggak ikutan lagi nih. Oh, Gitu. Ya ini jadi tantangan baru lah ya buat Betul. kita sama-sama sebenarnya nih. Buat para pengguna juga yang emang udah bakal mau melaksanakan dan akan menggunakan, ya bisa mungkin dari sekarang udah mulai nih digunakan, dicoba terus lah, supaya nanti di hari terakhir matang lah ya Pak, begitu. Ya, karena kita kan memang kutang hal ini kan, kutang, Ya, kupas, kupas, tuntas dan tuntas. matang. Oke, mungkin itu sejarah singkat Siwaslu ya. Kita bisa langsung masuk ke pembahasan langsung. Kita pengen coba tes kita kulik lah, kutang. Kita kutang. Ini kita kutang nih. Kupas tuntas hingga matang. Nah, yang sekarang kutangnya beda lagi singkatannya nih. Kuliti hingga matang ya. Kuliti, jadi kita kutang Siwaslu. Kuliti hingga matang. Yoi. Langsung kita buka aja. Bisa dibantu Mas Ida? Oke, ini kita langsung buka nih dari awal nih ya. Dari awal kita buka. Oke. Ini bukan handphone jadul Lambe Tura ya. Bukan. Nah, bisa dilihat nih kawan-kawan ya, teman-teman, di sini ada welcome screen. Di welcome screen-nya nih masih pilkada. Hah? Masih pilkada. Iya, apa-apa. Oh, ya. Jadi Ya, ini memang- pokoknya di welcome screen ini ada penjelasan singkat lah, Siwaslu itu apaan yang tadi udah seperti ini dijelaskan ada Pak Arif. kalimat pembuka. Ya, kalimat pembuka lah, betul. Kalimat pembuka aplikasi ya. Oke, Nah, terus ini- kita dari welcome screen ini cuma ada satu button ya, Pak ya? Iya, pilih provinsi. Jadi kita langsung di situ mengarahkan ke wilayah yang dituju lah. Di mana? Nah, ini jangan salah nih, jangan sampai kita provinsi pengawasannya. Oke, Siwaslu ini dipakai ada di beberapa level, Oh, iya. ada 6 level ya. Bisa dijelaskan dulu ya. Nah, level paling rendah itu di level TPS. Penggunanya namanya PTPS, pengawas TPS. Pengawas tempat pemungutan suara. Di level kedua di atas PTPS itu ada PKD atau pengawas kelurahan desa. Nah, di level di atas PKD itu ada Panwascam atau pengawas panitia pengawas kecamatan. Di atasnya lagi itu ada pengawas kabupaten kota sampai provinsi dan pusat RI ya. gitu. Nah, semua masing-masing level itu punya wilayah administrasi masing-masing Masing-masing. gitu. Nah, kalau misalnya kita saya TPS 2 di Kelurahan Bambu Apus ya. Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah, ya pilihnya Provinsi Banten gitu. Jangan sampai Bambu Apus pilihnya Provinsi Jawa Timur gitu. Saya nggak tahu Bambu Apus ada Jawa Timur. Nah, itu Jawa. Jadi Saya nggak tahu di Bambu Apus ada Jawa Timur apa enggak. Balik ya. Harusnya di Jawa Timur ada Bambu Apus atau enggak ya gitu. mungkin kita bisa langsung coba ya, kita coba nih ya. Berarti Ahnya dong Pak, ahnya Pak. boleh dong. Kita Itu dia Pak. Itu momennya tepat gitu. Kalau tadi saya lagi ngomong di akhir gitu. Kalau saya lagi lucu aja Pak. Oke nih, kita agak sedikit balik ke home screen ya. Ini langsung kita klik aja Pak ya. Oke. Coba ya, kita klik pilih provinsi. Pilih karena saya orang kita di Jawa Barat, saya tinggal, jadi kita pilih Jawa Barat. Ini anggap saya sebagai seorang PTPS ya. Nah, ini ada 4 tombol nih. Nah, ini Ada yang 4 button. nggak boleh keliru nih. Ya. Jadi ya kalau dia pengawas, nah ini lebih jelas Bro, agak ke bawah dikit Pak. Turunin dikit Pak. Nah, cocok. ini. Ih, mantep. Pas. Oh, ada 5 button. Sorry, ada 5 button. Nah, itu ada keterangan versinya ya. Jadi button paling atas warna coklat itu kalau Anda pengguna ini, teman-teman rekan-rekan Bawaslu, pengguna PTPS, pengawas TPS, klik yang warna coklat. Ya. Oke. Kalau teman-teman atau rekan-rekan pengguna ini pengawas desa kelurahan atau PKD, klik yang warna hijau. Kalau teman-teman pengguna
rekan pengguna itu pengawas kecamatan, kabupaten kota, provinsi atau RI atau Panwaslu, pengawas luar negeri, klik yang warna merah. Tapi kalau pengawas TPS atau KSK luar negeri, klik yang warna kuning. KSK apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Kotak suara keliling. Jadi di luar negeri itu ada dua Dua sistem metode. Ya, ada dua metode pemungutan. Dia ada yang TPS, jadi si pemilih itu datang ke tempat pemungutan suara, atau ada KSK, jemput bola gitu. Nanti ada teman-teman KPU luar negeri mungkin ya, dia keliling bawa kotak suara gitu. Kayak keliling-keliling gitulah. Ya. Bawa Jadi dari effort itu mungkin ya teman-teman bisa ya tolong ya menggunakan suaranya sebaik-baiknya lah ya. Ya. Ya ini Jadi kita maghrib dulu kan. Oke. Tadi ada 5 tombol nih. Yang bawah FAQ. Iya, yang enggak di 18 19 tuh. Santai aja, enggak apa-apa masukin aja. Pas 18 19 pas aja gitu. Ini selanjutnya. Ini enggak apa-apa lanjutnya. Berarti FAQ ya, FAQ, bukan FAQ jadi fuck you. Telat mulu. FAQ itu gabungan bahasa tuh. Iya, ini terlalu budayawan lah. Di sensor sama YouTube gitu ya kan. Oke, FAQ. Di atas FAQ pastikan teman-teman menggunakan versi yang paling update atau terakhir. Di sini sekarang kita menggunakan versi 106. Mantap. Jadi untuk mengetahui versi terbarunya apa, ikutin channel, jangan lupa di-subscribe juga YouTube-nya. Semuanya tolong ya. Jadi kalian dari awal ya. Jadi kalian update ya. Iya. Jadi jangan lupa kita harusnya dari awal nih. Channel Kode Webit itu ada di YouTube. Subscribe, like, and comment. Tapi komennya positif ya. Kan kita juga nggak mau gara-gara Suaslu, gara-gara pilpres kita pecah ya kan. Iya betul lah. Harus dijaga itu. Iya. Itu hal yang harus kita jaga bersama-sama. Tapi kita juga ada channel ininya loh, ada channel di WhatsApp. ya. Nanti boleh, nanti kan ada nomor CS nanti kita sharing juga di sini ya, Pak Bro. Kita sharing nomor CS-nya. Tanya untuk dapat update terbaru pokoknya. Channel. Nah, kita juga ada Instagramnya, update juga di situ, berita-berita terbaru, kayak warning do and don'ts-nya gitu loh. Ya kan, do's, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang jangan dilakukan di Siwaslu, ya kan. Oh, lengkap nih. Lengkap lah. Jadi kita itu udah setengah buku panduan. Pokoknya kita tuh untuk Bawaslu kita niat support niat sampai se-Indonesia tuh. Wih, kan? Indonesia ya. Demi Bawaslu dan pemilu 2024 AFC ya kan. Yoi. Lolos 16 besar. Ya gitu, lolos 16 besar. Oke, kita balik lagi ya. Lanjut FAQ lah, Pak. Jadi terakhir nih kita pembahasan FAQ. Kita kembali ke ini. Balik lagi ya, kita balik ke HP ya, bukan laptop. Nah, FAQ coba diklik Pak Rehan. Oke, kita klik ya. Nah, isinya apa nih? Pak Arif bisa di. Saya kadang kalau ngeklik lagi preview gini, saya kadang suka deg-degan. Frequently asked question. Nah, apa aja sih ini? Nggak keluar tuh layarnya. Nah, okay. Frequently asked questions, gitu. Artinya pertanyaan yang paling sering diajukan, yang paling ditanyakan. Nah, ini kita bagi dua sesi ya. Yang versi umum tuh dari mulai misalnya gimana sih cara pakai Siwaslu. Nah, coba diklik Pak Rehan. Udah saya klik ini. Pak Yuda tolong Pak Yuda di. Nah, cocok. Nah, ini nih. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini gitu. Saya tergelitik gitu dengan pertanyaan ini, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Saya tanya balik, bagaimana Anda bisa bertanya Pak? Oke. Nah, ini jadi kita udah ada buku panduan lengkap di dalamnya. Gitu. Nah, ini juga kita lengkapi dengan FAQ lagi. Mungkin kalau buku panduan kan yang rilis Bawaslu. Nah, kita coba bantu ya. Pokoknya kita maksimal, kita maksimum kerja, kita maksimum effort untuk Bawaslu dan pemilu 2024. Wih. Supaya dapat diselenggarakan dengan baik tanpa masalah apapun. Amin. Siap, amin. Ini kita nggak memihak ya maksudnya. Iya, tanpa ada pemihakan. Iya. Aman aja. Oke. Netral. Ini semua banyak pertanyaan di bawah. Itu nanti bisa dilihat. Itu pertanyaan yang paling sering diajukan. Nanti kalau kita nemu lagi satu kita update. Jadi ini nggak berhenti sampai sini aja. FAQ-nya kita update terus bertambah. Jadi teman-teman para pengguna yang misalnya kebingungan
mungkin bisa lihat sini dulu ya, daripada repot bertanya. Iya, betul. Boleh dilihat sini dulu apa aja yang ada dalam sini gitu kan. Kita juga nanti ada semacam notifikasi juga, tapi yang paling penting adalah follow channel Kode Web ID di WhatsApp, follow Instagram, follow YouTube-nya, subscribe and like, And subscribe and comment. comment, positif comment. Kita sama-sama positif gitu. Oke. Jangan lupa ratingnya juga ya dibagusin. Oke. Terus ini Rating di Play Store ya. Play Store. Iya. Ya itulah. Kemarin sempat 4,7, sekarang 4,3. Iya. Naikin lagi dong. Naikin lagi. Naikin Semangat. lagi. Jadi Jadi 5,3. kita harus banyak naik satu kali kita udah bersyukur betul. Betul. Ya. Oke, mungkin ke bawahnya ada yang teknisnya tuh. Oke, ini teknisnya. Nah, ini pertanyaan teknis, cara edit form, cara menyetujui proses form. Ini kan nanti ada teman-teman PTPS itu bisa edit form, tapi satu kali. Yang lain nggak bisa. PKD nggak bisa, Panwascam nggak bisa, Kabupaten Kota Provinsi. Kenapa? Nanti kita jelasin alasannya. Ya kan kita lebih dalam, kita lebih kutang. Kupas, tuntas dan matang. Satu lagi kita kuliti sampai matang. Oke, balik lagi. Kita balik lagi langsung. Kita coba dari level paling bawah ya. Tapi bawah cuma kita taruh paling atas karena semua teman-teman di setiap level kerjanya penting. Tapi PTPS yang mungkin paling penting, paling banyak, dia paling ribet. Iya. Pertanyaannya lebih banyak dan dia di tempat Dan yang dia mengawasi audit gitu ya, langsung. mengawasi langsung di titik-titik yang sudah pencoblosan gitu. Nah, ini dia paling nanti kita berikan support untuk teman-teman PTPS. Oke, langsung aja kita buka, langsung aja kita pencet. Pada saat kita menekan button tadi, kita daftar sebagai pengawas TPS. Oke ya. Langsung disediakan dengan boleh turun dikit. Oke, turun dikit. Ini halaman registrasi lah ya. Ya, bukan ke atas sedikit maksudnya. Ini udah mentok. Oke. Mentok itu teman saya, Fetok. Oh, itu kita. Oh, itu Fetok. Oke, keren mentok. Oke, enggak senyum gini Bang. Mahal amat senyumnya. Oke, jadi ini halaman pendaftaran. Halaman pendaftaran nih. Nih, jadi teman-teman lihat yang paling atas nih ya. Ini kan ada mendaftar kalau belum punya akun, ya kan? Nih, ya kan? Iya. Ini. Kalau belum punya akun, mendaftar dari sini. Tapi kalau sudah punya akun, nah langsung klik button warna merah. Ya kan? Untuk login. Makanya di sini ada apabila sudah memiliki akun, login di sini. Kalau belum, silakan isi nama, nomor telepon, password gitu kan. Nah, untuk password, untuk nomor telepon dan password ini tolong, ini dua hal ini ya Pak. Ya. Bu, rekan-rekan pengguna ya, jangan sampai lupa nih, ya, nama jangan salah, ini nih, nomor HP sama nomor password, please jangan sampai lupa. Iya, gitu. tolong diingat lah. Tolong diingat, waktu kita daftar, itu kan nanti juga ada review lagi, dikonfirmasi lagi, ini bener apa enggak gitu kan. Sama nomor TPS juga jangan salah ngisinya. Kalau nomor TPS 2 isinya. Jangan nomor TPS 2 isinya 400. Kan kelewatan. Kalau orang kelewatan muter jauh gitu kan. Nah, itu dia, ya kan. Nah, coba Pak Rehan kita turunin langsung ya. Bukan, kita isi aja coba kita. Kita langsung isi ya. Oke. Baik, ini apa? Kalau nama lengkap kan nggak mungkin lupa. Ini aja langsung. Ya. Nah, gitu. Biar aman Pak Rehan. Oke. Ya. Nah, ini karena nomor telepon kita coba ini asal ya. Aja ya, karena ini kita masih masa percobaan loh. Dari hari ini sampai tanggal 10 nanti. 10 Februari kita masih masa percobaan, nanti tanggal 10 malam mungkin kita riset ya. Kita kita bersihkan semuanya, nanti teman-teman daftar ulang di tanggal 11, mulai tanggal 11. Jangan semuanya berhubungan gitu tanggal 11, mungkin bisa kalau tanggal 11 gagal tanggal 12, tanggal 13 gitu. Yang penting coba terus, jangan ragu, kita support terus gitu. Kalau ada masalah hubungi admin gitu kan. Sampai mentok maksudnya gitu ya. Jadi aku nggak gerak kayak. Iya dong. Ini jangan nomornya yang itu udah banyak yang make 08123456. Oh ya. Yang lain aja. Oke. Itu Majalengka jangan milih Majalengka dong.
Nah, iya benar. Oke, itu nomor telepon diingat tuh. Ya, Ini tolong diingat ya. nomor telepon diingat, passwordnya gampang-gampang aja, tes 123 lah. Oke, ini Siwaslu 2024. Boleh. SC besar tuh ya, SC besar. SC besar ya, ini untuk keamanan ya. Nomor TPS-nya coba jangan 2, mungkin udah yang pakai. Karena kan kita masih testing nih, masa testing sekarang. Nah, 180, oke. Jadi intinya itu pada masa testing kan semua orang mencoba daftar, mencoba menggunakan. Jadi kadang-kadang banyak jadi dia memakai nomor TPS yang sebenarnya bukan punya dia kayak gitu-gitu. Nah, itu hanya diperbolehkan di masa testing. Jadi kalau misalnya ada kendala seperti nomor TPS yang sudah digunakan, ya gunakan nomor TPS lain, coba lebih besarkan. Tapi kalau udah lewat tanggal 10 di reset, harus masukin data sebenar-benarnya. Ini saya coba masukin data aja, semuanya itu dikasih notifikasi untuk diingatkan kembali apakah sudah benar. Jadi tolong jangan sampai salah lah kalau bisa. Ya, coba Nah, ini pilih. Nah, nih. tuh kan. Tuh. Apa Anda yakin Kecamatan Babakan Madang sudah benar? Ini tuh dipertanyakan di setiap pemilihan level wilayah. Bahkan sampai di desanya terakhir. Ini kebetulan rumah saya ya. Nah, Oke, setelah saya ini semua Pak. Cijayanti itu nama daerah Bapak Rehan. Betul. Bukan nama pacar. Bukan nama pacar. Ada sih. Cijayanto kalau pacarnya. Jenis dong. Pacarnya Vito. Oke, nah ini coba kalau kita klik daftar. Kita klik daftar ya. Nah ini nih. Nah ditanya terus tombol ianya ya Pak Rehan ya. Jadi nggak langsung bisa diklik, itu ditahan selama 5 detik ya kan. Nah ini ditanya loh. Ditanya konfirmasi lagi, apakah semua data sudah benar? Coba teman-teman jangan buru-buru klik ya gitu. Kita tenang, pelan dan benar gitu. Kita bukan dalam perlombaan buru-buru bikin akun gitu. Jadi nggak usah ada poin plus. Enggak. Yang penting benar gitu loh. Yang penting isinya benar. Yang penting isinya benar, data diri kita sudah benar, diperiksa lagi. Kalau nggak yakin klik tidak, coba Pak Rehan diklik tidak. Periksa lagi gitu, naik ke atas. Apakah udah benar? Terus diingat, dicatat, di screenshot mungkin ya Pak Rehan ya. Di screenshot nih, nomor HP sama passwordnya di screenshot gitu ya. Oke, dipilih lagi kabupaten kotanya, diperiksa lagi kecamatan gitu. Sudah sesuai lah ya Pak Arif ya. Jadi Kuningan Jawa Barat ya Pak Rehan, bukan Kuningan Jakarta Selatan ya kan? Iya betul. Itu beda ya, itu Kuningan Jawa Barat tuh sebelahnya Cirebon tuh. Oke, nah ini kita cek lagi kecamatan Kelurahan Cijayanti ya kan? Nah ini sudah benar semuanya. Nah oke, sudah. Oke. Nah ini udah, coba klik daftar. Diperiksa ya tuh. Ini tolong diperiksa lagi kalau memang merasa tidak yakin bisa menghafal nomor telepon dan password, silakan di screenshot, simpan sebagai data milik pribadi agar tidak digunakan oleh orang lain. Terus ya intinya di sini itu lihat tulisannya di bold tuh, mohon diperiksa kembali, jangan sampai salah. Ini yang kita harapkan. Jadi segala kesalahan yang terjadi nanti akan menyulitkan Bapak dan Ibu sebagai petugas, sebagai pengawas. Jadi mohon tolong diingat semuanya ya sebelum memilih. Kalau memang udah yakin, kita udah yakin nih. Kalau belum yakin bisa kembali tanya informasinya, tanya nomor TPS-nya benar. Daftar lagi. Oke, lalu kita coba klik. Ya ini kalau yakin kita klik ya. Oke. Kalau misalnya ternyata saya nggak jadi di situ misalnya. Oke. Klik tidak aja dulu. Tapi ini udah ini keburu klik ya gitu ya. Anggap aja ya, keburu klik ya. Nah, jadi gimana tuh, Pak? Ayo gimana? Oke ya, udah berhasil langsung klik tutup. Nah, langsung masuk halaman depan. Halaman Siwaslu ya. Nah, udah berhasil nih. Mas Yuda bisa dikejar dikit. Pastikan versinya versi 106 ya kan. Pastikan ini ada Wasra dan Wasri. Ya kan? Nah, ini ada beberapa button yang di tengah itu ada buku panduan, jadwal, buku PTPS, Play Store sama web. Nah, untuk ngecek apakah kita masuk di wilayah yang benar, klik profile. Klik profile nih sebelah sini. Nah, cocok. Klik profile tuh pojok kanan bawah ya kan? Iya, setelah masuk kita cek lagi nih, udah benar belum semuanya sesuai yang kita daftarkan. Kan tadi bisa cek tuh di hasil screenshotannya tuh ya. Nama, nomor telepon ya. Ini ID nanti keluar, pengawasnya TPS atau bukan. Nah, itu penting. Ini yang tulisan TPS nih, ini buat ngecek nih. Kalian daftar sebagai TPS, sebagai kabupaten,
sebagai desa dan kelurahan, kabupaten, provinsi atau apapun itulah, pokoknya level-level user lainnya lah ya. Nah, dicek wilayahnya benar, nomor TPS-nya benar. Kalau ini udah sesuai, kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Benar. Itu di bawah ada tombol lockout ya. Nih. Nah, ada tombol lockout. Tolong jangan diklik. Tolong gitu. Tolong jangan diklik kalau kita mau keluar dari app. Kalau kita mau keluar dari aplikasi, nggak perlu itu, tekan tombol home aja di perangkat kita. Tekan tombol home atau tekan tombol back gitu. Ya kan? Lagi langsung masuk. Masuk lagi, nggak perlu gitu, nggak perlu di lockout itu. Ya buka pintunya dong, ya kan itu sama kayak masukin gajah ke kulkas, tetap buka pintunya bro. Masukin gajahnya, tutup pintunya gitu. Udah jangan ngomong. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi. Semisalnya ada pindah TPS lah. Kecil mungkin dia salah input lah ya. Salah input. Jadi kemungkinan terbesar itu berarti Pak Arif, kemungkinan terbesar itu adalah salah input. Itu kemungkinan paling pertama. Karena kemungkinan yang tadi dipindahkan itu saya rasa di kan tanggal 10 tuh surat tugas sudah keluar, sudah diinformasikan lah. Jadi baiknya surat tugas sudah tanggal 22. Oh ya, surat tugas kan udah keluar ya. Tolong dibaca baik-baik, diingat wilayahnya mana, nomornya berapa, jadi tidak terjadi kesalahan. Seharusnya sih memang ya dari pengalaman Pak Arif kan nggak ada biasanya kan kalau udah surat tugas keluar tuh nggak ada perpindahan apa sih. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Tapi gini, kalau misalnya ternyata salah, itu nomor TPS bukan 180, ternyata nomor TPS 18 gitu. Yang mau nggak mau harus menghubungi admin. Caranya gimana Pak Rehan? Caranya kita mau admin, kita langsung pencet, di sini ada tombol. Nah, itu ada 3 admin. Ini ada 3 adminnya nih, adminnya baik-baik lah. Saya kenal semua. Itu ada teman saya tuh, tiga-tiganya. Kenal juga Pak? Iya, itu kenal orang ntar kita kalau kerja sulangan itu. Ntar kita bisa panggilin lah orang-orang itu lah. Jadi kenal juga kan. Nah, akhirnya kan jadi jadi sulit, mempersulit diri sendiri kan kalau salah. Karena kan kita juga admin terbatas ya, kita menjawab. Kalau banyak pertanyaan juga kita harus jawab, walaupun pertanyaannya kadang-kadang cuma nanya, Bapak tinggal di mana gitu, tapi kita harus jawab gitu. Ini ada tombol tanda tanya, artinya apa nih Pak? FAQ. Oh ini balik tadi lagi, ya. Jadi kalau mau lihat bisa lagi lah di halaman. Coba klik admin aja Pak Rehan, biar klik admin langsung. Buka WA. Aduh, nggak ada aplikasi WA nih di HP-nya ya kan? Mas nih HP saya baru beli soalnya. Oke, nah mungkin kita coba review yang fitur untuk menambah dulu ya. Untuk menambah, coba klik tanda tambah nih untuk mengirimkan laporan. Kita mulai buka dengan klik tambah. Ya nggak apa-apa nih fitur. Nah nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke? Ini fitur ya. Oke. Dah. Sama ini ada history Pak terakhir. Nah. Nah ini untuk melihat form apa saja yang belum dikirim dan sudah dikirim gitu. Nanti kita bahas lagi, oke? Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Oke, mungkin sementara sekian dari kita tim Kode. Kita pamit undur diri dulu. Nanti jangan kemana-mana, tetap ditonton untuk part-part berikutnya membahas lebih lanjut tentang Siwaslu. Terima kasih banyak Pak Arif atas kehadirannya. Terima kasih Bung Rehan. Apa kayak kita undang untuk membahas ini lagi. Nanti kita akan bahas antara lini per lini dari pertahanan AC Milan melawan Inter kali ini ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.